Masyarakat dia memang dikasih 200.000 per bulan masyarakat miskin. Apa cukupnya 200.000? Join you. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Vina di Join You. Kali ini saya mempunyai dua narasumber, yaitu Pak Ogas dan Pak Tommy. Bisa saya hello dulu ke rekan-rekan kita. Hai, saya Tommy. Ya, Bapak? Hai, saya Ogas. Ya, itu dia. Banyak di media kemarin, Bapak tahu nggak Pak Jokowi memposting di suatu tempat gitu? Dia lagi berkemah tuh. Di mana tuh kira-kira, Pak? Oh, ibu kota negara kita yang baru ya? Iya, itu rame. Lagi rame di situ kan, Pak, membahas ibu kota Nusantara. Jadi menurut Bapak Ogas dan Pak Tommy, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai ibu kota Nusantara kita? Ya, Pak Ogas. Oh, selamat siang Indonesia. Jadi IKN ini kalau kita melihat ya, adalah yang direncanakan oleh rezim ini untuk memindahkan segala urusan negara kita. Ya. Tapi kalau pandangan saya untuk saat ini itu belum tepat. Kenapa? Dengan keadaan ekonomi masyarakat kita saat ini, itu pembangunan yang super seperti itu belum tepat. Karena akan banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Contoh sekarang ini, pemerintah tidak sanggup lagi untuk mensubsidi BBM. Ya, BBM jenis bensin sudah dihilangkan, solar sudah dikurangi, ya kan? Kemudian banyak lagi yang kita dengar nih, kita sulit juga untuk membuktikan dana haji yang digunakan, kemudian BPJS yang digunakan sehingga memakai berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan BPJS ini. Ini salah satunya tersedot dana-dana tersebut untuk IKN. Nah, jadi kalau begitu berarti Bapak nggak setuju dong provinsi kita tuh, ibu kota kita tuh diganti ke situ. Ya, jadi emang harus di Jakarta gitu. Iya, karena apa? Untuk memindahkan ibu kota ini bukan hal yang mudah. Ya. Berapa banyak kantor kementerian yang harus dipindahkan? Iya. Berapa banyak pegawai yang harus dipindahkan? Sementara jabatan presiden hanya tinggal 2 tahun. 2 tahun. Makanya dipaksakan untuk diperpanjang 3 tahun lagi. 3 periode. 3 periode. Jadi, awal 3 tahun nggak cukup. Iya. 3 periode ya. 7 periode kita dukung juga. Kita dukung juga. Lawak nih namanya. Kenapa gini? Karena pusat ekonomi itu sudah berada di Jakarta. Semua bank-bank, ya, semua kantor-kantor perusahaan besar itu sudah ada di Jakarta. Nah, SoftBank aja mundur dari Jepang karena dia tidak mau lagi membiayai karena memperhitungkan politisnya begitu tinggi. Iya. Iya, kalau memang ini sekarang rejim sekarang berkuasa kembali, kalau tidak Mereka akan mau jadi apa? Siapa yang bayar utang ini sementara dibangun sana tuh stop, tidak dijalankan, gitu ya? Iya. Kemudian dulu alasannya ibu kota itu banjir. Ya. Sekarang ibu kota udah banjirnya tidak separah dulu. Tapi dibikin seolah banjir terus. Banjir terus. Padahal itu ibu kota yang baru itu dibangun aja udah banjir. Karena mungkin ini Pak, karena kan di Kalimantan ya, masih asri gitu kan. Ya. Jadi untuk pembangunan itu kan banyak inilah ya, merusak ekosistem. Nah, jadi mungkin dari situ juga tuh kena banjirnya. Ya itulah makanya kan ini mata-mata politik dan bisnis pembangunan ini. Kalau saya menilai Pak ya, semata-mata politik dan bisnis. Kalau gitu saya mau pindah sana nih, Gas. Nah, saya masih muda, masih lajang, kesempatan ada. Jadi ini adalah nafsu sesaat dari rezim yang berkuasa. Sehingga mereka tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Mungkin Jakarta itu walaupun ibu kota pindah, mereka akan seperti itu juga. Pusat-pusat ekonomi ini, bank-bank perusahaan besar-besar ini, mereka tidak akan pindah saya rasa. Yang mereka pakai dana asing sekarang hari itu dari Jepang, kemudian Rusia udah mundur ke Arab Saudi, sekarang Timur Tengah mereka hanya melihat-lihat saja, belum ada statement apa-apa.
Karena wait and see dengan 2 tahun apakah itu mungkin dibangun? Anggaplah tambah 3 tahun, 5 tahun. Tidak, karena apa? Makanya kemarin ada statement baru waktu Pak Jokowi meresmikan IKN ini titik nol itu. Ya. Dia menyatakan IKN ini tidak akan siap selama 15 sampai 20 tahun. Bisa-bisa ini diperpanjang oleh presiden seumur hidup. Akan terjadi zaman orde lama lagi ya. Jadi setuju dong 3 tahun. 3 periode gitu. Iya 3 periode. 7 tahun, 7 kali udah. Terserah saja mereka, kita dukung aja. Asal ekonomi masyarakat ini berubah gitu. Jadi kalau menurut Pak Ogas dan Pak Tommy, kan IKN emang udah diresmikan nih. Jadi mau nggak mau ya kita emang harus mendukung ya kan? Ya, namanya juga kalau pimpinan memanggil anggotanya itu turun lah ke bawahnya, walaupun dengan hati berat. Ya kita tetap dukung. Ya. Harus dukung. Kita mendukung, tetapi cobalah kembali pikirkan sisi ekonomi masyarakat, kehidupan masyarakat. Sekarang aja kita kan sudah melihat apa yang ditimbulkan oleh negara yang tidak sanggup lagi mensubsidi produk-produk sembako sudah mulai naik. Ya. Gaji apa kalau naik tinggi, gaji swasta kalau diapakan sesuai dengan apa naik tinggi ya, dinaikkan ribut ya, pemerintah tidak sanggup. Perusahaan malah contoh di Jakarta kemarin kan demo perusahaan-perusahaan itu kan karena Anies menaikkan UMP ya. Serba susah juga ya. Ya. Serba salah juga nih. Yang iyanya kalau barang murah itu semuanya bagus gitu. Bagus. Nah, itu. Tapi gini lah, saya dapat pandangan ini yang real ya. Ini kota Tanjung Pinang itu yaitu Bintan, Pulau Bintan. Nah, saya pernah ke sana sekali. Ini real, ini nggak main-main, nggak maksudnya ini serius nih. Iya. Bintan ini sebagai contoh negara Indonesia, di sana disewakan kepada asing 100 tahun. Bintan, begitu kita masuk ke wilayah itu seperti di Chevron, itu di Indonesia itu atau di mana ada perusahaan asing dia ada gerbang, dijaga sama satpam security dan semua yang sama militer. Masuk ke sana harus pakai pas. Tapi di sana itu begitu maju. Dari aspal, rumah penduduknya semua wisata dan segalanya begitu bagus. Lantas, kan pertanyaannya apa sih yang didapat dari pemerintah? Nah, pemerintah itu bagus. Dari orang yang membayar pajak semua yang dibangunkan itu di-store ke negara, jelas. Dan negara itu tidak ikut campur. Paham ya? Ya. Jadi nggak perlu anggaran, nggak perlu apa-apa, jadi pemerintah hanya terima bersih dari jalan, tempat wisata, hotel, lapangan golf, arena bermain, pantai semuanya bersih karena dikelola asing. Oke, jadi gini, apakah ini dikelola asing sama dengan yang dilakukan sekarang? Berbeda. Yang di sekarang ini entah ada benar-benar ada tipu-tipunya, itu orang bilang karena antara pemerintah dan swasta masih bercampur jadi satu. Oke, kembali kepada topik tadi. Contohnya Bintan. Kalau seandainya penuh kita serahkan kepada asing tapi kontrak, jelas kita pendapatnya berapa lebih jelas gitu. Tapi bukan keseluruhan ya. Kita misalkan ini di pulau apa, bagian apa dan perjanjiannya berapa tahun, clear. Tapi kenapa tidak mau dilakukan seperti begitu? Gitu. Jadi gini Pak, kalau Bintan ini kan kawasan wisata. Ya. Itu Lagoy namanya, kawasan Ya. Lagoy. Itu kawasan itu, kenapa? Itu yang mengelola tetap ada otoritanya. Otorita. Pemerintah daerahnya. Ya. Ada pengelolanya. Tetapi mereka dikapling-kapling. Ini resort ini, ya asing semua yang punya di sana. Ya. Resort ini dikelola asing. Mereka punya hak di sana, kemerdekaan mereka. Nah, mereka bikin sebagus mungkin, pemerintah tinggal itu kan wisata, Pak. Bos sering ingat Pak Agus dari sana nih. Nah, itu kan wisata. Itu kan wisata. Tetapi kalau IKN ini kalau dikelola oleh asing, apa jadi ini pemerintah nih, Pak? Berarti bisa-bisa ini kita dikelola di perintah asing nantinya. Betul. Nah, Perbedaannya. Perbedaannya itu tempat wisata. Tempat wisata yang sangat menguntungkan.
Cuma di situ sangat kita sayangkan dulunya itu tidak jadi tempat khusus seperti apa namanya Genting Island, seperti apa Sentosa ya. Tapi sekarang kan udah mau bangun F1 Formula 1 oleh Bamsud. Jadi itu baru rencana. Di sana dulu ada rencana untuk tempat pusat perjudian. Kenapa? Bampo judi. Pusat perjudian di sana mau dibangun, tapi entah apalah sehingga pemerintah pusat waktu itu melarang. Padahal itu sangat menguntungkan. Kenapa? Kita lihat di Sentosa dan Genting Island itu banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang pergi ke sana. Jadi duit Indonesia itu dibuang ke Singapura, ke Malaysia. Jadi kalau IKN ini lebih cocoknya tuh untuk tempat wisata aja. Nah, mungkin bisa jadi gitu. Kenapa? Ini kan asing semua nih yang bangun nih. Kalau kita contoh kepada Lagoy tadi, pusat itu tuh sah-sah aja karena itu tempat wisata kan. Itu mereka menarik orang asing untuk masuk, keuntungan diambil oleh pemerintah daerah. Sebenarnya banyak tempat ya. Lagoy itu kan bagian dari sedikit Sumatera saja. Iya. Bagian barat, Nias, Aceh juga banyak. Bagian timur sana Ternate, dan itu banyak Indonesia dengan ini. Dan sebetulnya kalau Nias, daerah Mentawai itu kan sudah mulai dikelola asing sekarang Pak, beberapa resortnya. Maka pemerintah sekarang udah bikin landasan pesawat di sana kan. Iya. Ya, maksudnya kalau memang mau ya selain pemerintah ya, kan menyerempet tadi kan bicara pemerintah. Tapi kalau untuk wisata saya pikir sah-sah saja. Itu sangat bagus. Karena apa? Banyak ya kalau untuk wisata lebih bagus orang-orang luar itu mengelola. Tapi kalau pemerintah dikelola oleh orang asing, berarti kita jadi tamu di negeri kita sendiri kan? Tapi tadi saya teringat tuh judi ya. Asik juga dengar. Bukan gini loh. Judi itu memang tidak boleh di Indonesia. Saya tahu itu tidak bagus. Tapi kalau kita tidak, saya dengar itu tertariknya begini. Baru saya ingat nih. Saya juga sekolah di Malaysia kan. S3 lagi. Tahu tuh. Kesana apa? Lihat di Genting sana. Itu kan pulau tersendiri. 50% orang Indonesia itu. Iya. Karena gini Pak, aturan yang berlaku di Genting itu Pak, kalau orang Muslim Malaysia itu tidak boleh masuk. Tidak boleh paspor identitas Muslim Malaysia tidak boleh. Tidak boleh masuk. Pertanyaannya, dia pintar atau pintar? Karena warga negara nggak boleh untuk suruh judi. Tetapi orang asing silakan masuk. Orang Indonesia welcome kali itu. Bisa kita blok itu mungkin yang judinya itu. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita akomodir untuk pemasukan daerah kita ya. Mereka siapkan satu pulau, kemudian dengan aturan ketat Muslim Malaysia tidak boleh masuk. Padahal itu kerajaan Islam ya. Iya. Muslim tidak boleh masuk. Tapi kalau non Muslim boleh. Dan satu lagi, kalau orang Malaysia itu bayar tiket. Kalau dulu 10 tahun yang lalu 750.000 duit kita. Iya. Kalau orang Malaysia, tapi orang asing bebas. Itu yang akan dibikin di Bintan dulu. Tetapi kita tidak tahu ya politik apa yang sehingga kalau peraturan ketat seperti itu. Saya tahu dapat jawabannya. Ya. Karena orang yang bos judi sana takut karena yang banyak ini orang Indonesia. Jadilah dibikin dibayar, udahlah kamu gak usah buka, saya cukup persentase kasih kamu aja. Nah itu, jadi bisa jadi nanti IKN ini dikelola karena semoga dengan benar gitu, dikelola dengan benar. Ini yang kita takutkan. Ya, bikin aturan jelas, ya kan gitu. Jadi menurut Pak Ogas dan Pak Tommy, saran apa yang bagus untuk Ibu Kota Nusantara kita ini? Jadi IKN ini kalau kita bilang tidak akan jadi, itu pasti jadi. Ya. Tetapi jangan tergesa-gesa. Bertahap, jangan tergesa-gesa untuk memindahkan ibu kota. Kemudian jangan semua anggaran itu dipasok untuk ke sana. Berarti harus terstruktur ya, Pak. Jadi sekarang APBN kita ini udah sangat minus untuk bayar utang. Sehingga subsidi untuk masyarakat ini udah sangat udah agak susah. Masyarakat dia memang dikasih 200.000 per bulan masyarakat miskin. Apa cukupnya 200.000? Ini sekarang gampang aja. Kalau lagi banyak utang, tinggal dia mempilotkan aja. Saya nasabah Bumi Putra, sudah 20 tahun bayar premi. Berapa tahun terakhir
dibikin pilot pura-pura nggak tahu nggak bayar gitu. Iya. Dibubarkan aja begitu. Jadi gimana? Ini hilang kepercayaannya nih. Jadi gampang itu. Kalau Indonesia pilot, Indonesia bubar lah Pak. Ini negara nih Pak. Kalau perusahaan bisa. Ya, jadi kalau menurut dia bikinnya untuk dibikin BUMN ini supaya gampang untuk dibubarkan. Banyak itu kan Pak Oges hari itu kan juga saya lihat Pak Oges juga ada ngurus ini. Betul ya? Iya. Seluruh Indonesia berapa puluh ribu, ratusan ribu nasabah. Triliunan duitnya. Nah, Jadi kalau menurut Pak Tommy sendiri solusi terbaiknya seperti apa untuk ibu kota kita yang baru ini? cari bapak kota yang bagus. Ya, itu aja dari kita bertiga mengenai ibu kota Nusantara. Kalau bisa kita berdoa yang terbaik buat Indonesia dan jangan tergesa-gesa dalam membangun infrastruktur. Ya, itu. Dan sekian, terima kasih. See you.